Bapak kan orang Sumedang. Orang sini. Orang situ aja. Masa orang situ aja tidak bisa mengamankan wilayahnya sendiri? Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan momentum rangkaian kegiatan kirab budaya dalam rangka Milangkala Tatar Sunda untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pembangunan infrastruktur jalan. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, turun langsung meninjau kondisi jalan provinsi di rute Sumedang Wado Majalengka, Selasa, 5 Mei 2026, dengan fokus utama pada pemeliharaan badan jalan serta penertiban kawasan sempadan jalan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar pada aspek keselamatan dan ketertiban di sepanjang jalur tersebut. Tim peninjau mendapati sejumlah pelanggaran, seperti pemasangan alat peraga berupa banner yang dipaku langsung ke pohon, serta aktivitas usaha yang merusak lingkungan, termasuk warung yang menggunakan perabotan masak terlalu dekat dengan pohon hingga menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman. Pemerintah memastikan seluruh pelanggaran tersebut akan segera ditertibkan. Selain itu, pemerintah tengah menelusuri status kepemilikan pohon di kawasan sempadan jalan wilayah Situraja menyusul adanya laporan penebangan liar. Tindakan tersebut dinilai membahayakan stabilitas tanah di area tebing yang berisiko memicu bencana longsor ke badan jalan. Dalam rangkaian pengecekan konstruksi tembok penahan tebing di kawasan Lemasugi, pemerintah juga mengidentifikasi sebuah rumah warga yang berada tepat di tebing jalan dengan potensi bahaya longsor yang tinggi. Sebagai langkah penanganan, Pemprov Jawa Barat akan memberikan santunan kepada pemilik rumah, sementara tanah serta bangunan tersebut selanjutnya akan dialihkan menjadi aset pemerintah daerah melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, BMPR. Seluruh rangkaian peninjauan ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kualitas infrastruktur terjaga sekaligus meminimalkan risiko bencana bagi masyarakat. Awalnya kabur saya. Masya Allah. Milangkala Hari Tatar Sunda agenda Pemprov Jabar digelar di Tasikmalaya pada Senin, 4 Mei 2026, setelah sebelumnya digelar di Sumedang hingga Ciamis. Dalam gelaran di kota Tasikmalaya, Deddy bersama para pejabat Pemprov Jabar, menaiki kuda disambut ribuan warga. Sepanjang jalan, warga meneriakan dan memanggil nama Deddy Mulyadi. Bersamaan dengan itu, mahkota binokasi diarak dengan kereta kencana, menyusuri jalanan kota Tasikmalaya. Di perjalanan, Deddy menghentikan langkah kudanya. Dari atas kuda, Deddy melihat seorang ibu terduduk menggunakan tongkat penyangga untuk berjalan kaki. Dalam momen itu, Deddy menanyakan kondisi ibu berusia kira-kira 50 tahunan tersebut. Belakangan diketahui, sang ibu tersebut kakinya patah karena ditabrak pengendara motor. Namun, sang penabrak ibu tersebut melarikan diri dan tak bertanggung jawab dengan kondisi dan keselamatan sang ibu tersebut. Seketika, Deddy memerintahkan ajudannya untuk memberikan uang 10 juta rupiah pada sang ibu. Sang ibu pun menangis haru. Dalam unggahan di Instagramnya, Deddy menulis penjelasan, kaki patah, pelaku yang menabrak tak bertanggung jawab. Kaki boleh patah, tapi semangat hidup tak boleh patah. Awalnya memang kita ingin melihat jejaknya ini ya, Pajajaran. Hari Tatar Sunda pada 18 Mei akan diperingati perdana pada tahun ini dengan sejumlah kegiatan dari kirab hingga karnaval budaya. Penetapan Hari Tatar Sunda telah diformalkan melalui Pergub Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan Hari Tatar Sunda. Dalam Pergub itu disebutkan peringatan Hari Tatar Sunda meliputi kirab, yaitu prosesi perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mengusung tema budaya dan sawala. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam rangka silaturahmi dan membangun kolaborasi. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Yendra Sofyan, mengatakan kegiatan kirab akan dimulai pada 2 Mei 2026 hingga 18 Mei 2026. Milangkala Tatar Sunda mengambil tema Nyuhun Buhun, Nata Nagara, yang berarti mengangkat kembali tradisi baik para leluhur yang dikaitkan dengan upaya menata negara atau dalam hal ini Jabar, dalam nilai yang baik, ujar Yendra. Jumat, 1 Mei 2026. Ada 3 kegiatan yang berlangsung. Dimulai dengan Apatilas Tatar Pasundan di 8 titik yang dimulai dari Kabupaten Sumedang pada 2 Mei dan diakhiri di Kabupaten Cirebon. Kegiatan kedua, berupa Karnaval Budaya di Kota Bandung pada 16 Mei 2026 yang diikuti oleh 27 pemerintah kabupaten pemerintah kota di Jabar dengan rute dari Monumen Perjuangan menuju ke Gedung Sate. Puncaknya pada 17 Mei 2026 di Gedung Sate akan berlangsung pertunjukan kolosal bersama Sujiwo Tejo. Dalam Napatilas, kata dia, akan dibawa mahkota binokasi yang asli beserta replikanya. Mahkota asli akan mendapatkan pengawalan ketat karena memiliki nilai sejarah dan material yang tak terhingga.
Ada 14 kelompok yang turut dalam iring-iringan Napatilas dengan panjang sekitar 115 km. Napatilas akan dimulai pukul 19, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat Napatilas di Bogor dan Bandung akan ada tambahan dari kelompok masyarakat adat. Atau apa yang membedakan setiap daerah dalam karnaval nanti, Pak? Ya, yang pertama tentunya yang membedakannya ada kesenian yang ciri khas dari lokasi tersebut, begitu ya. Yang kedua ada beberapa lokasi yang menjadi ikon di setiap lokasi. Ya misalnya Sumedang Larang pasti di Keraton Sumedang Larang. Kemudian di Kawali di di lokasi yang memang khusus di Kawali gitu ya. Jadi pertama adalah keseniannya yang berbeda, yang kedua adalah lokasinya. Sedangkan yang lainnya sekedar sama, yaitu memperkenalkan dan membawa mahkota binokasi. Oh, mahkota binokasi ini di tiap daerah berarti nanti? Iya, dibawa keliling. Oh. Kalau penentuan daerahnya tadi, maksudnya dari 27 diambil beberapa daerah tadi apa? Berdasarkan apa? Awalnya memang kita ingin melihat jejaknya ini ya, Pajajaran. Tapi setelah diinikan ternyata untuk melihat efektif dan efisien waktu, kemudian tempat, ya akhirnya dipilihlah 8 lokasi tersebut. Berdasarkan apa 8 tadi, Pak? Ya, tadi pertama jejak ini jejaknya Prabu Siliwangi 1. Tetapi kalau hanya mengikuti itu cukup banyak mungkin ya. Yang kedua juga perlu diinikan, tempatnya juga tidak memadai kalau ada kirab begitu, sehingga dipilihlah aspek yang kedua untuk melihat efektif efisiennya tempat, kemudian dalam rangka mensosialisasikan tentunya ada masyarakat. Jadi tempat-tempat itulah nanti yang kita pilih. Bahkan tadi binokasi di Sumedang dipilih karena ada mahkota binokasi ya. Awalnya di situ. Bahkan nanti karnavalnya menjemput dulu. Oke. Jadi menjemput dulu baru dibawa. Kan karnavalnya iring-iringannya teh sampai 1 kilo tadi panjangnya teh. Terus hari karnavalnya emang berapa rutenya, berapa panjang? Memang 2 sampai 3 kilo. Panjang ininya ya, jalurnya. Kira-kira begitu. Kemudian kita mencoba mencari jalan yang memang tidak nanjak dan segala macam dengan pengalaman kemarin. Pak, dampak event ini terhadap ekonomi kreatif atau pariwisata, potensi okupansi wisata seperti apa nih? Ya, pastinya acara ini akan berdampak berbagai aspek. Yang pertama terhadap aspek budaya. Jadi kita membuat sebuah media informasi yang ingin mensosialisasikan bahwa budaya Sunda ini seperti apa begitu sekarang. Yang kedua terhadap aspek sosial, ya, aspek sosial baik memang ditonton oleh masyarakat banyak, artinya bahwa pengetahuan itu juga memang perlu kita tingkatkan. Yang ketiga adalah ekonomi, pasti itu. Ya, nanti pertama adalah banyak sanggar-sanggar yang kita libatkan tadi, ya. Yang kedua tentunya adalah banyak juga ornamen yang kita siapkan sehingga pembuat pengrajin seperti ini banyak kita libatkan. Yang ketiga nanti pada saat acara juga UMKM segala macam saya kira akan banyak di situ. Nah, ekonomi kreatif kan salah satunya membuat ornamen-ornamen yang akan menjadi pelengkap dalam kirab itu. Yang ketiga tentunya adalah dampak lingkungan ya. Nah ini tanpa ada kendaraan bermotor segala macam, tapi dengan menggunakan kendaraan yang energi bersih gitu ya, kuda dan kereta segala macam. Saya kira itu bisa kita menjadi sebuah sosialisasi juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.